3 menit nih, nggak sampai 5 menit. Itu Tegar sama Putri datang lagi dari pos 3. Datang lagi. Terus yang tadi sebelumnya? Nah, nggak tahu kata Ca. Break. Udah kalian kalau mau lanjut aja. Gue udah nggak mau, gue udah capek. Gue mau istirahat aja tuh di pos banyak pendaki gitu. Dia bilang di pos ada pendaki banyak, dia mau istirahat di sana. Sedangkan di pandangan kita semua gak ada apa-apa, Kak. Pemirsa, kisah misterius yang dialami Boni dan kawan-kawan tak berhenti sampai situ saja. Nah, kita jalan, seiring jalannya waktu kan hari makin gelap ya, Kak. Nah, di situ aku ngerasa tempo pendakian tuh jadi makin cepet. Jadi temen-temen nih langkah kakinya jadi makin cepet tanpa banyak obrolan. Jadi seakan-akan kita baris tapi seakan-akan saling mendahuluin gitu. Nah, posisinya aku itu ada di nomor 2 dari belakang. Yang paling belakangku ini si leadernya Bang Baim. Iya. Ya, posisinya kayak gitu jalan terus tiba-tiba di tengah jalan Bang Baim ini bilang sama aku, "Break. Kenapa, Bang?" "Gak apa-apa." Nah, di situ si leader ini minta tukeran, Kak. "Bang, gue di belakang. Gue nggak kuat." Nah, kata-kata nggak kuatnya ini apa, Kak? Jadi pertanyaan dong, ya kan? Akhirnya jalan lagi, tapi posisi aku paling belakang. Dan di situ kan aku sadar posisi aku paling belakang, Kak. Nggak ada lagi, gitu, nggak ada orang lagi. Tapi pas aku jalan ini, di belakangku juga kayak banyak orang lagi jalan, Kak. Padahal nggak ada siapa-siapa itu, nggak ada pendaki lain. Nggak ada. Kalau ada pendaki lain, ya notabene pasti kan secara nggak langsung ada center, Kak. Ya. Iya, di situ nggak ada. Gelap. Tapi langkah kaki tuh banyak di belakang. Pas jalan, tiba-tiba aku kaget ada satu tangan nempuk pundak aku. "Break." Di situ ditep. Yang lain masih jalan pelan-pelan, aku diem. Suara itu perempuan, suara lirih kok, Kak. Padahal kamu paling belakang kan? Paling belakang. Aduh. Jelas banget. Nah, aku kan masih diem nih, Kak, masih kaget. Ini siapa? Masih nebak-nebak ini siapa? Ya kan, nggak berani nengok, Kak, nggak berani nengok. Takut kenapa-napa gitu kan, nggak berani nengok. Sampai akhirnya leaderku muter balik. "Won, ngapain berhenti? Ayo lanjut." Langsung tuh sadar lagi gitu. Udah, jalan lagi aja, jalan. Kita jalan baris nih, Kak, di tengah ladang savana nih. Jalan, sebelah kirinya itu hutan belantara, sebelah kanan ini ladang savana, rumput gitu. Nah, jalan. Di situ awalnya aku dengar suara anak kecil dari rumput. Sekitar 5 orang. Anak kecil larian. Gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Awalnya nggak aku tengok, Kak. Pas aku tengok, ada, tapi jauh gitu loh dia tuh, agak jauh. Dan jadi kayak hologram gitu, Kak. Anak kecil. Ya, di situ langsung aku langsung ambil kesimpulan, entah ini bukan orang atau aku yang memang halusinasi gitu karena kecapean. Mungkin udah kecapean ya. Kita jalan sampai akhirnya mataku nggak sengaja nengok ke arah kiri. Dan pas nengok ke arah kiri, itu ada sosok tingginya ngelebihin pohon, Kak. Sosok hitam. Bentuknya apa tuh? Gak ada bentuknya, Kak. Jadi kayak bayangan aja gitu. Tapi kayak nutupin pohon. Ada matanya, Kak, masalahnya. Oke. Jadi bayangan tapi ada matanya gitu loh. Nah, itu kaget lah di situ. Ini apa gitu kan. Tapi ya udahlah, aku diem aja, jalan terus. Kalau dari Jambangan Kalimati ini posisinya juga dari atas, Kak, sama. Kayak dari pos 3 Kerana Kumbul tadi, posisinya dari atas bukit. Nah, dari atas Jambangan ini kita udah ngeliat tuh, Kak. Banyak tenda-tenda di bawah, Kak. Lampu-lampu tenda. Wah, seneng lah kita. Semangat nih. Wih, akhirnya ketemu kehidupan gitu kan. Ketemu kehidupan nih. Udah, akhirnya kita nggak pakai istirahat, kita kejar nih turun. Pas kita sampai di bawah, sepi, nggak gelap. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, Boni dan kawan-kawannya sampai juga di Kalimati untuk membuat tenda dan beristirahat. Jam 12 malam, Boni dan kedua temannya lanjut untuk summit ke Gunung Semeru, meninggalkan teman-teman lainnya yang memilih istirahat. Tapi ada satu pesan yang ternyata membuka perjalanan misteri ini. Nah, Bang Baim di situ sempat ngucap, "Hati-hati ya.
pendakian dari Kalimati menuju puncak Gunung Semeru itu bukan lagi pendakian manusia katanya. Kita udah sekitar seperempat perjalanan, tapi masih di hutan Lacopodo nih. Tiba-tiba Bang Baim tuh minta break. Di situ dia muntah-muntah, drop Kak. Bang Baim pun memilih untuk turun karena tidak enak badan, menyisakan Boni dan Akyo yang naik berdua. Tapi tak disangka, Boni ditinggalkan temannya tersebut hingga terpisah, sampai akhirnya berhasil summit puncak Gunung Semeru. Aku sampai di Mahameru itu jam 7 pagi. Akhirnya kita sempat foto-foto di sana, udah puas, turun. Bareng lah nih Kak, bareng. Cuma 5 menit, 10 menit. Abis itu dia meluncur sendirian Kak, ninggalin. Ditinggal seorang diri, disinilah kisah awal Boni tersesat di Gunung Semeru di jam 9 pagi. Kalau di Semeru, kalau kita ada di jalur yang benar, itu selalu ada tali-tali plastik di setiap pohon Kak. Tali plastik warna-warni gitu. Untuk penanda ya? Betul, karena kan jalurnya cabang aja gitu Kak. Sampailah aku di persimpangan Kak. Persimpangan kedua. Aku ninggalin masker buff, aku ikat di pohon. Aku ambil kanan. Jalan. Endingnya aku ketemu jurang Kak. Untungnya aku masih sadar kalau itu jurang. 2 langkah lagi Kak, nggak tahu nasib aku gimana. Nyaris jatuh ke jurang, Boni pun mencari jalan lain, hingga akhirnya ia menyadari jam tangannya mati tepat di pukul 9 pagi, yang menjadi awal teka-teki. Di tengah perjalanan jauhnya, ia melihat sebuah keramaian. Aku di atas, aku dengar tuh mereka ada di bawah gitu. Banyak suaranya tuh, kayak aktivitas gitu loh. Dan katanya tahu, percaya nggak percaya, aku pun kaget. Aku melihat ada desa di situ. Akhirnya aku amatin dulu nih Kak dari atas. Di desa ini, bangunannya itu udah kayak bukan bangunan zaman sekarang Kak. Bangunannya ini, itu yang aku lihat bentuknya itu masih dari kayu jati gitu loh Kak. Oh. Kayak bentuk pendopo gitu loh. Gubuk-gubuk gitu kali ya? Iya kayak pendopo gitu, banyak gitu Kak. Dan itu aku lihat banyak orang. Itu keanehan pertama. Keanehan kedua, aku baru amatin orang-orang di desa itu bukan dari zaman sekarang. Mereka tuh Kak, yang laki-laki itu nggak pakai baju Kak. Nggak ada yang pakai baju, cuma pakai celana 3/4 bahan. Atau celana pangsi mungkin ya, kayak gitu. Nah ada yang pakai ikat kepala, kayak gitu. Ada yang enggak. Loh, kok mereka kayak gini gitu loh. Aneh gitu kan. Nah semakin aku mendekat lagi, ngeliat, baru ketemu keanehan ketiga. Apa tuh? Muka sama bibir mereka pucat semua. Kejadian-kejadian janggal yang ditemui membuat Boni mulai frustasi. Ya Allah, kalau emang saya waktunya diambil, ambil sekarang gitu. Tapi pesan saya satu, fisik saya, tubuh saya, jasad saya ditemuin sama teman-teman saya. Karena kasihan orang tua saya di rumah gitu kan. Terus mereka juga kasihan kan nunggu saya. Udah berarti gitu Kak. Kayak udah lah, buru deh. Mau diambil pakai cara yang menyakitkan yang enggak silahkan. Udah sepasrah itu. Di tengah rasa frustasi, tiba-tiba ada seekor hewan yang datang menjadi penyelamatnya. Di situ pas aku lagi pasrah-pasrahnya, lagi bengong segala macem, tiba-tiba ada burung. Ada burung datang. Burung ini burung jalak. Oke. Warnanya hitam kecoklat-coklatan. Burung itu singgah nih Kak, pas banget depan aku. Brek, singgah di situ. Nah, aku tuh cuma ngeliatin aja. Diam. Aneh, tapi ini burung cuma jalan, mundar-mandir. Di situ aku ngomong, udah bukan lagi dalam hati kan aku bilang, kalau kedatangan lu kesini, bikin gua makin sengsara, mending lu pergi. Tapi kalau kedatangan lu mau nyelamatin gua atau bawa kabar baik buat gua, buruan. Kasihan temen-temen gua nungguin di bawah. Bilang gitu. Dia jalan, ngejauhin aku liatin. Loh kok burung ini diem gitu di ujung Kak. Aku tatap-tatapan nih burung ngeliatin. Balik lagi ke aku mikir, loh ini dia kenapa ya? Kayak minta diikutin gitu kan. Iya. Nah di situ aku nggak pakai banyak ngomong,
sebenarnya udah kehilangan arah juga. Logikanya masa iya manusia ngikutin burung Kak? Iya. Kalau di tengah jalan dia terbang, udahlah makin tersesat aku gitu kan, makin jauh lah dari apapun tahu gitu kan, dari kehidupan. Tapi nggak tahu kenapa, feeling kayak ya udah ikutin aja. Ya udah aku ambil tas, ikutin burung itu Kak. Percaya nggak percaya, burung itu nggak terbang Kak. Even terbang cuma 1 meter 2 meter, kanan kiri. Habis itu jalan loncat-loncat, kanan kiri. Aku berhenti, dia berhenti Kak nungguin. Aku ikutin terus Kak sampai kurang lebih setengah jam. Aku sadar udah ada di jalur yang benar. Ketemu lagi tuh tali-tali plastik di pohon. Sampai akhirnya aku udah mendekati pintu hutan yang semalam Kak. Pintu hutan yang semalam aku ragu. Nah, aku lihat jam aku udah nyala lagi Kak. Jam aku nunjukin jam 12 siang. Di situ aku ketemu sama leader aku tuh, Mbak Im, Ake, dan yang lainnya. Set, dari mana aja lu gitu kan? Aku cuma bilang aku ketiduran. Gak mungkin aku bilang nyasar. Kalau di etik Kak, ya kan? Kalau di gunung kan ngalamin apa-apa gak boleh langsung diceritain gitu kan? Diceritain nanti pas udah turun ya? Iya, Oke. gitu. Jadi menurut aku, oh ya udahlah gitu. Bilangnya tidur aja. Nah, aku balik nanya dong ke leader aku. Bang, tadi lu nyariin gua? Gitu. Nyariin lu? Enggak, anak-anak ada yang nyariin gua nggak? Aku tanya, sekarang jam berapa? Ini jam 12 mau setengah 1. Nah, di situ aku aneh Kak. Ternyata jam ini bener dong. Iya. Iya, sedangkan tadi waktu yang udah aku rasain itu udah lama kan? Udah lama banget. Udah lama banget, lebih dari setengah hari. Tuh, aku ini kemana? Gitu. Kok bisa loh? Maksudnya kalau emang real time-nya jam segitu, terus tadi aku ngerasain waktu di mana? Ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi tetap meninggalkan cerita yang mendalam, terutama bagi mereka yang merasakannya. Percaya atau tidak dengan kisah yang baru saja kami bagikan hari ini, kami kembalikan lagi kepada Anda. Saya Taca, selamat malam. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Follow juga akun media sosial On The Spot @trans7onthespot.official di Instagram, Twitter, dan TikTok ya. Jangan lupa saksikan program setelah ini. Selamat malam.